Pak, Jo. Sari Centini ya? iya Pak. Belum pulang, Jo. Ya udah nggak apa deh, saya tungguin sini Pak. Ya udah, Jo. Ya Pak. Cinta saja tak pernah cukup untuk membahagiakan Centini. Jadi kalau kamu memang cinta sama Centini dan ingin terus memperjuangkan cintanya Centini, mulai sekarang kamu tuh harus lebih berpikir, Tejo. Karena kita harus berpikir realistis. Dalam hidup itu, kita, apalagi wanita seperti Centini itu butuh materi. Aku nggak sanggup ngeliat Centini sama Pak Restu. Tapi aku mau Centini bahagia. Halo, sore Bu Farah. Bu Kinan, baik, Baik dong, ya. Aduh, udah lama banget ya kita nggak saling Iya, kontak ya. lumayan. Ini sorry nih, kita ketemuannya di sini nih. Soalnya saya kebetulan juga udah ada janji sama orang. Gitu ya? Ya jadi gimana? saya jadi ganggu dong nih. Saya langsung aja ya. Gak apa-apa. Gimana, Ini, ada Bu, yang bisa dibantu? saya dengar kan Ibu lagi membuat iklan. Nah, saya mau menawarkan kerjasama sama Ibu. Soal konsep saya berani mempertanggungjawabkan. Dan soal harga kita cukup bersaing kok. Gimana? Waduh, gimana ya? Saya sudah menghubungi Pak Restu. Dan rencananya saya akan memakai jasanya. Oh, tapi belum final kan, Bu? Nah, ntar Ibu tinggal lihat aja. Mana yang konsepnya lebih kekinian. Dan soal harga, saya bisa jamin, Bu. Saya bisa kasih yang lebih memuaskan. Gitu ya, tapi gimana ya? Saya udah janjian mau ketemuan sih sama Pak Restu. Atau gini deh, kita sama-sama pitching aja, Bu. Kita sama-sama presentasi, kan nggak ada ruginya buat Bu Farah. Gimana? Kita sama-sama presentasi, nanti Ibu tinggal lihat mana yang lebih bagus. Besok aja jam 2 siang. Gimana? Jam 2 siang besok ya. Boleh? Saya kalau ya. begitu besok jam 2 siang saya masih free kok. Ya. Halo. Sore Pak Restu. Halo Mbak Farah. Iya, Pak Restu nih saya mau ngabarin. Kita ketemuannya besok aja ya, siang jam 2 bisa? Boleh. Dengan senang hati Mbak Farah. Nanti saya ke sana ya. Iya, dan saya juga mau ngasih tahu nih. Saya baru saja ketemu dengan Ibu Kinan. Dan rencananya Ibu Kinan juga mau tertarik dengan proyek kita. Kok Kinan bisa tahu? Iya, saya juga heran ya. Kok Ibu Kinan juga bisa tahu. Tapi dia itu udah siap dengan materinya sih. Loh, Bu Farah sendiri kan pernah bilang sama saya. Bukannya memang iklan ini buat saya. Iya betul, saya juga udah bilang begitu ke Ibu Kinan. Tapi saya lihat Bu Kinan juga udah siap dengan materinya dan dia juga siap pitching. Jadi ya nggak ada salahnya sih kalau kita coba. Jadi besok Pak Restu siapkan saja materinya. Ya semoga nanti materinya Pak Restu juga bagus. Ya, ya saya ngerti kok. Ya udah, saya akan bikin semaksimal saya supaya memang saya mendapatkannya ya. Oke. Besok siang ya Pak Restu. Iya. Jadi bisa ya? Iya besok. Nyun sewu nggih Pak, kalau Centini lancang. Tadi kok ada omongan mengenai Bu Kinan nggih Pak? Kinan mau membuktikan ucapannya. Oh ya, soal permasalahan dengan Centini itu sama sekali bukan masalah lagi buat aku ya. Aku cuma ngurusin soal kantor, urusan yang penting. Jadi itu artinya perusahaan aku akan berhadapan dengan perusahaan kamu. Kita lihat aja nanti, siapa sih yang lebih baik, aku atau kamu? Dia mau menghancurkan bisnis aku. Itu tujuan dia. Restu sama sekali nggak curiga. Dia main terima aja tuh keinginannya Farah untuk meeting sama dia besok. Restu, aduh, aku tuh salut banget sama kerjaan kamu, Restu. Kamu hebat banget soal konsep, tapi kamu tuh terlalu lemah dalam pengaturan schedule. Dan aku bisa manfaatin itu untuk mengalahkan kamu, Restu. Ya bisa minta jadwal untuk ketemu dengan Pak Angga hari ini. Kalau boleh, kalau Pak Angganya kosong hari ini, saya mau janji ketemu dengan dia dong. Maaf Bu Kinan, hari ini Pak Angga jadwalnya penuh sampai nanti malam. Oh gitu ya, full ya Mbak ya. Kalau besok
Kalau paginya itu ada meeting internal dan biasanya itu sampai lunch time. Untuk siangnya juga ada urusan dengan perusahaan iklannya Pak Restu. Untung banget gue udah dapetin jadwalnya Restu dan Pak Angga besok jam berapa ketemuan. Besok jam 2 Restu akan diuji tuh. Ketemuan sama Farah atau Angga, dia nggak mungkin ketemu sama 2 klien yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ayo, kamu pilih siapa Restu? Nih Ma, Pipit diajarin kayak gini. 1, 2, 3. Hebat kamu. Sayangi aku. Loh. Mah, boneka ini kan yang Pipit pengen dari dulu, Mah. Bisa ada di sini sih, Mah. Tapi dari siapa? Apa Papa yang beliin ya, Mah? Mama cerita kalau Pipit pengen boneka ini. Kenapa, Bi? Enggak, maksud Bibi pasti yang ngasih boneka ini pengen non Pipit seneng. Tapi siapa Bi orangnya? Pipit kan pengen ngucapin makasih. Kalau masalah yang ngasih, nanti juga kalau mau ketemu Pipit, orangnya muncul. Ya udah deh, Pipit taruh di kamar, Pipit simpan biar nggak kotor. Iya. Vira. Ya ampun, Gimana penyamaranku? kamu ngumpetnya niat banget deh. Tapi gimana penyamaranku? Hebat kan? Gak ketemu sama siapa? Hebat. Itu sampai kotor loh rambut kamu. Oh ya? Bar, Pipit senang banget sama boneka yang kamu kasih. Itu kan juga kamu yang kasih tahu kalau Pipit lagi pengen banget boneka itu. Alhamdulillah kalau dia suka. Bar, tapi kamu jangan ngerasa terbebani ya sama keinginan kamu supaya Pipit tuh suka sama kamu. Soalnya aku takut nanti kamu kecewa loh. Firna, kamu gak usah khawatir. Cinta itu butuh perjuangan. Dan aku ini tipe pejuang. Jadi aku gak mungkin nyerah sebelum mendapatkan cinta kalian berdua. Pakai bajunya ya, yang tadi dibeliin. Cepetan. Sentini. Cepetan nih. Jangan lama-lama. Pak Restu, semalam bawa Centini pergi kemana? Ngapain diri di situ? Terus pakai buru-buruin si Centini segala. Mau kemana sih emangnya? Bawa baju lagi. Sentini, buruan. Ya elah, pakai ngelirik maut gitu sih. Terkesima ya Maye. Ya elah, kagak ngepek. Mau dipanggil polisi lagi? Aduh. Pahit. Amit-amit ayo Oga. Amit-amit cabang Barbie. Kagak mau dibawa-bawa. Kalau enggak panggilin lagi nih ya sekarang ya. Suruh bawa jauh-jauh, mau? Waduh. Jangan, kagak mau. Kagak salah apa-apa, kenapa dibawa-bawa sih? Harusnya yang ditahan itu Bu Tuti sama Bang Pi. Dia udah nemuin yang Kinan. Ngapain lagi kalau bukan urusan duit, ya Ban? Apa benar mereka yang bebasin Kinan? Ngapain? Mungkin sebaiknya aku tanyain sendiri. Sentini. Ayo, nah gitu dong. Ya elah, rapi bener mau pada kemana sih? Kondangan ya? Sih, kita diemin aja. Ini bajunya jangan dimasukin lagi ya. Cantik banget kamu Tin pakai baju itu Tin. Gadis cantik, pantasnya juga pakai baju yang cantik. Baju itu pasti mahal banget. Ya Allah, Pak Restu bisa beliin baju yang bagus buat Centini. Bisa menuhin semua kebutuhan Centini. Tapi kalau aku mau beliin apa buat Centini? Aku tuh gak punya apa-apa. Tapi apapun itu, asal buat kebaikan kamu Tin, buat kebahagiaan kamu, insya Allah aku ikhlas. Walaupun sebenarnya aku ngeliatnya sakit banget Tin. Tapi kebahagiaan kamu tuh lebih penting dari semuanya. Ini bawa ke mobil semuanya, takutnya kan nanti misalkan mau ganti-ganti baju,
Jadi nggak usah kesini lagi. Langsung mobil gantinya, ya. Iya deh, agak apa-apa ayah dicuekin. Biasa tuh yang kayak di film-film. Kalau jagoan itu menangnya terakhir, ya Pan? Maksudnya Pak, baju-bajunya ditaruh di mobil. Maksudnya biar nggak bolak-balik tuh maksudnya apa Pak? Ya sekarang gini, sebentar lagi kan kamu jadi artis nih. Hah? Apa? Artis? Centini? Agak mungkin. Kalau kata orang-orang zaman sekarang mah impossible. Yang pantas jadi artis itu Nuning gitu loh. Kagak lihat apa potensi Nuning, hah? Encik Pak, monggo Pak. Ayo. Ayo, sini mau ini. Nggak usah Pak, centini aja. Udah sini. Nggak apa-apa Pak, sendiri aja. Sini. Monggo Pak. Ayo. Nih kamu ini. Nggak usah Pak, centini aja. Kok tiba-tiba Centini inget sama Mas Tejo ya? Perasaan Centini kayak Mas Tejo beneran ono dekat di sini. Ya Allah, kenapa jantungku kayak gini ya pas ngeliat Centini? Kayaknya aku mending pergi aja. Mas Tejo? Pak, Centini mau ngobrol sama Mas Tejo sebentar nggih Pak? Boleh nggih Pak? Pak Angga udah nunggu. Ya. Sebentar aja Pak. Boleh nggih Pak? 5 menit ya. Nggih Pak. Mas Tejo, kok Mas Tejo nggak ke kontrakan Centini? Kok malah ngumpet-ngumpet seperti ini? Mas Tejo udah lama ya? Enggak, lumayan. Lumayan bisa ngeliatin kamu, Tin. Walaupun kamu lagi sama Restu. Tapi kenapa Mas Tejo nggak langsung ke kontrakan Centini? Kok malah Mas Tejo di sini? Malah ngumpet? Ya, aku nggak mau gangguin kamu aja. Lagian kamu juga mau pergi kan? Gangguin opo Thomas? Kok malah ganggu Thomas? Jangan kayak ngono Thomas. Mas Tejo nggak langsung ke kontrakan Centini. Mas Tejo ngumpet-ngumpet. Kayak ada menyembunyikan sesuatu dari Centini. Ono apa Thomas? Ngomong Thomas ojo kayak ngono. Nggak ada apa-apa, Tin. Nggak ada apa-apa piye. Sampean pasti nyembunyi sesuatu toko aku. Ngomong Mas, ono apa? Tin, aku pulang dulu ya. Lagian pasti kamu ditungguin Pak Angga kan? Enggak. Sampean ojo kayak ngene Mas. Sampean berbeda Mas. Ada apa Thomas sebenarnya? Tadi siang aja sampean nggak ke kantor. Sekarang kok malah menghindar kok ngene? Ono apa Mas? Kenapa aku jadi nggak percaya diri kayak gini ya? Mas Tejo, jawab pertanyaan Centini Mas. Tin, kalau seandainya aku nggak ada di samping kamu lagi, kamu tetap kejar impian kamu ya. Jangan sampai ada orang rebutnya. Maksud Mas Tejo ngomong apa tuh Mas? Mas Tejo mau pergi kemana? Mas Tejo mau pergi jauh?